Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Bangbayang. Bangbayang adalah desa yang berada di Kecamatan Geprong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Sejatinya nama tempat angker di Cianjur ini adalah Jalan Raya Cianjur, Sukabumi. Namun karena lokasinya berada di kawasan Bangbayang dan sering terjadi kecelakaan maut di jalur tersebut, maka warga setempat memberi nama jalur tengkorak Bangbayang. Cerita mistis Bangbayang Cianjur ini bermula dari banyaknya kendaraan yang mengalami kecelakaan saat melintas di sini. Bahkan tak jarang kecelakaan tersebut merenggut korban jiwa. Gangguan yang disebabkan oleh makhluk-makhluk gaib ini misalnya membuat pandangan pengemudi kabur atau masuk ke dalam tubuh korbannya sehingga menyebabkan kerasukan. Gangguan yang disebabkan oleh makhluk-makhluk gaib ini misalnya membuat pandangan pengemudi kabur atau masuk ke dalam tubuh korbannya sehingga menyebabkan kerasukan. Tak hanya itu saja, kadang-kadang penghuni jalur tengkorak ini nampak menyeberang di depan kendaraan korbannya sehingga membuat korban kaget, membanting setir dan menyebabkan kecelakaan. Mitos yang beredar di masyarakat, di jalur tersebut kerap muncul bola api atau banaspati dan terdengar suara jeritan hingga tangisan perempuan. Banaspati dan suara tangisan tersebut biasanya muncul sehari sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banaspati dan suara tangisan tersebut biasanya muncul sehari sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas. Meskipun sering dikaitkan dengan kemunculan banaspati sebelum terjadinya kecelakaan, masyarakat diminta untuk tidak terlalu mempercayainya. Segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu dalam lindungannya dan diberi keselamatan. Nah, sahabat, kita sedang berada di jalur Bangbayang dan mungkin 200 meternya dari jalur Pengalaman di sana. Namun kita di samping dulu aja, takutnya kita untuk menjaga kondisi lokasi yang ada di sini ya. Biasanya kita mencegahnya gimana? Contohnya kalau misalkan ada nanti mobil blong biasanya jam segini nih biasa terjadi hal-hal seperti itu, dan kita ke samping dulu aja. Dan di samping saya ini jalur Bangbayang yang biasanya untuk kendaraan mobil maupun motor, kecil maupun besar di daerah sini ya. Dan untuk misteri di jalur Bangbayang ini sungguh sangat menarik sekali. Menariknya seperti apa?
dan mungkin sahabat juga yang pernah mendengar jalur Bang Bayang ataupun jalur Tengkorak Bang Bayang ini sudah mengetahui misterinya seperti apa. Melintasi jalur Bang Bayang ini biasakan untuk selalu membacakan doa ya, doa-doa, selalu bersalawat dalam menjalankan melintasi jalur Bang Bayang ini. Dan untuk sisi gaibnya, kalau misalkan kita membahas sisi pergaiban di jalur Bang Bayang seperti ini ya, tentunya sudah tidak asing lagi dan sudah tidak meragukan lagi tentang sisi gaibnya di sini. Dan subhanallah segala di sini, wow, kalau menurut perasaan saya banyak sekali ataupun eksistensi yang berada di jalur sepanjang jalur Bang Bayang ini. Namun hanya terbatas ya di jalur Bang Bayang ini aja, itu yang dominan sekali. Allah, kalau misalkan sahabat semua yang melintasi jalur ini selalu istighfar, selalu baca doa dalam setiap perjalanan, insya Allah mudah-mudahan diberikan keselamatan, diberikan kelancaran juga. Untuk yang lainnya juga selalu waspada saat melintasi jalur ini. Nah, ya, kita ke jalannya Kang ya. Tuh. Ini biasanya kalau misalkan orang-orang yang kalau bahasa Sunda mah kesambat. Nah, kesambat itu bukan berarti kesurupan ya, tapi kesambat biasanya suka melihat perbedaan antara jalan yang asli dan jalan yang palsu. Nah, gimana jalan yang asli dan yang palsu? Jadi seperti ini, kalau misalkan kita tidak menyadari bahwa jalan di antara jalur Bang Bayang ini seperti ada dua. Seperti ada duanya seperti apa? Ada kesaksian salah satu pengguna jalan motor ini sempat mengobrol dengan saya saat melintasi jalur ini. Biasanya kalau saya pernah dulu, kata dia, yang curhat ya tentang melintasi jalur Bang Bayang ini. Saya pernah suatu ketika melintasi jalur ini, namun keadaan waktu itu sedang tidak fit. Pas saya tidak terlalu fokus di melintasi jalur ini, seakan-akan jalur ini menjadi dua, terpecah. Jadi alamnya antara kendaraan dan saya, tapi itu menurut pengakuan yang beliau katakan kepada saya. Dan untuk yang lainnya seperti ada tangan yang memanjang, itu kalau misalkan itu dari sisi gaib ya. Untuk yang tangan yang panjang itu memungkinkan sekali, karena biasanya tempat-tempat seperti ini, dan mungkin sahabat juga sudah mengetahui tentang lokasi misteri yang ada di sini. Mulai sesak ya, mulai sesak, seakan-akan ada yang ataupun seakan-akan yang ada yang terganggu. Jangan dikeselin, kurang baik, agak kurang baik nih. Nah, sahabat semua yang ada di rumah maupun yang tidak ada di rumah yang perjalanan, kita sedang berada di lokasi jalur penyelamat di daerah jalan sepanjang jalur Bang Bayang. Alhamdulillah sekarang sudah ada jalur penyelamat dan sudah banyak sekali korban yang masuk ke area sini. Jadi sebelum itu biasanya sebelum ada jalur penyelamat ini biasanya suka pasien ke sana, ke rumah-rumah warga yang ada di bawah sana. Dan untuk sebagian, untuk pengendara mobil maupun motor, biasanya anak-anak remaja ya yang suka nongkrong-nongkrong di sini, diusahakan jangan nongkrong di area jalur penyelamat. Takutnya gimana? Takutnya kalau misalkan nanti ada mobil yang dari atas ngerem tidak terkendali, nanti yang kumpul-kumpul di sini terkena imbasnya. Ditakutkan seperti itu ya. Ini untuk anak-anak remaja biasanya. Dan untuk yang pengendara mobil maupun motor, bila istirahat diusahakan jangan terlalu mendekati jalur penyelamat. Untuk penyelamat bagi mobil yang remnya blong maupun ada kesalahan teknis dalam setiap tindakan dan dari mesin-mesinnya itu, ya diusahakan jangan nongkrong di area sini. Itu sudah ada larangan. Coba Kang kesana Kang. Aduh.
Nah, sahabat, lihat nih. Ini sudah ada larangan, ini udah ada larangan keras ya dari Kapolsek, dilarang parkir di area jalur penyelamat. Dan ini lihat salah satunya yang menjadi korban ataupun yang beristirahat di area wilayah jalur penyelamat ini. Ya. Nah, sahabat, jadi seperti itu ya. Diusahakan jangan nongkrong di area jalur penyelamat. Mobil yang remnya belum, diusahakan jangan terlalu lama-lama. Jangan nongkrong di area wilayah jalur penyelamat ini. Kita lihat lokasi yang di jalur penyelamat kemarin ada 2 hari yang lalu. Kemarin ada apa? Ada mobil yang belum ke sana ya. Namun jalur penyelamat ini agak sedikit hancur dikarenakan mungkin terlalu keras dari sana. Menghindarinya ke sana. Mohon maaf nih, suara agak terganggu oleh mobil yang melintasi dikarenakan dan mungkin ini di pinggir mobil ya, di pinggir jalan maksudnya gitu. Nah, kembali dulu. Nah, sahabat, lihat ini pas kejadian kemarin ya, 2 hari yang lalu di sekitar sini. Ini jalur penyelamat ini. Lihat kehancurannya, saking kerasnya ataupun kencangnya yang dari atas blongnya rem ke jalur penyelamat. Jadi mobil itu tidak bisa dikendalikan. Jadi langsung aja ke sini ke bagian sisinya saja. Mungkin tadi juga kemarin itu sempat 2 kali ya, kali. Yang terakhir kemarin itu 2 hari ya, makan korban juga. Makan korban kan. Lihat kerusakan yang ada di jalur penyelamat ini. Ini pondasi berapa senti kira-kira Kang ini? Ada 20? Ada 40 ada. 40, wah mungkin lebih ya? 40. Mungkin lebih. Nah, itu tuh. Karena didesain mungkin untuk sedemikian rupa biar kokoh dan kuat. Nah, iya. Gimana tuh? Itu masih ada kayaknya ya bercakan itu. Wah, puing-puing mobil di bawah. Dan oli apa itu oli ya? masih ada. Dan katanya kemarin itu supirnya meninggal. Innalillahi. Ya. Nah, seperti itu ya. Kita hati-hati juga ya sini ya. Jebol mamangnya. Mungkin malam ini itu saja sahabat. Terima kasih yang sudah menyaksikan, yang sudah menonton tayangan-tayangan sederhana kami. Dan alhamdulillah sahabat semuanya, semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran. Bagi yang sakit, semoga dimudahkan dalam urusannya dan bagi sahabat-sahabat semoga sukses dan diberikan kelancaran atas segala sesuatunya. Terima kasih.